Kalian nggak akan percaya dan kalian harus coba ini. Karena hanya membuat konten cerita horor aja bisa menghasilkan uang dari YouTube. Mulai dari puluhan juta bahkan ratusan juta per bulannya. Apalagi dengan target luar negeri. Dan salah satunya adalah channel ini. Channel ini bisa mendapatkan jutaan bahkan puluhan juta views di setiap videonya. Dan jika kita lihat di video terbarunya, walaupun baru di-upload beberapa hari yang lalu, viewsnya ini tetap bisa mencapai ratusan ribu views di setiap videonya. Dan jika kita lihat gaji dari channel ini yang dilansir dari Social Blade, jika channel ini bisa mendapatkan 3.000 hingga 40.000 dolar setiap bulannya. Dan jika dirupiahkan, channel ini bisa mendapatkan 40 hingga 600 juta setiap bulannya. Ya, walaupun ini hanya perkiraan aja ya, tapi ini udah lumayan dan sangat-sangat fantastis banget. Karena kabar baiknya, buat konten seperti ini itu ternyata mudah banget teman-teman. Jadi jika kalian tertarik ingin membuat konten seperti ini, tonton video ini sampai habis, karena di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat skripnya, pengisi suaranya, bahkan bagaimana cara editingnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Jika sudah, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelum kita mulai, di sini saya informasikan bahwa video ini semata-mata hanya untuk membantu teman-teman pemula yang baru ingin membuat channel YouTube tapi bingung ingin buat konten apa. Dan cara yang saya bagikan ini bukan cara instan yang bisa membuat kaya dalam sekejap. Tapi jika kamu konsisten dan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, kamu juga pasti bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah oke, untuk buat skrip ini sebenarnya kalian bisa mencari dari berbagai sumber ya. Entah itu dari Twitter, dari YouTube, atau bahkan dari Google. Tapi cara yang paling simpel kita bisa membuatnya menggunakan alat bantuan AI, yaitu ChatGPT. Jadi oke, kita langsung aja masuk ke ChatGPT dan buat perintah seperti ini. Jadi yang pertama di sini kalian meminta kepada ChatGPT untuk membuatkan judulnya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ketikkan aja perintah seperti ini, buatkan saya 10 judul cerita horor yang tidak hanya menyeramkan tetapi juga misterius dengan latar belakang rumah. Nah, di sini latar belakang ini bisa kalian ganti ya, bisa rumah sakit atau hutan atau ya apapun itu ya. Intinya ini adalah background atau ya tempat kejadian horor tersebut gitu. Dan selanjutnya di sini kalian tinggal ketikkan lagi, pastikan judulnya ini banyak disukai oleh orang-orang barat. Jadi karena targetnya kita itu adalah untuk luar negeri, jadi kalian bisa tambahkan aja disukai oleh orang-orang barat gitu ya teman-teman. Jadi ya barat itu maksudnya Amerika atau Inggris ya, pokoknya daerah barat lah gitu ya. Dan di sini ChatGPT langsung memberikan beberapa judul yang bisa kalian gunakan untuk referensi sebagai ceritanya. Nah, untuk perintah selanjutnya di sini kalian tinggal ketikkan aja seperti ini. Jadilah seorang penulis profesional dengan gaya. Nah, di sini itu ada nama penulis ya teman-teman, nama penulis profesional khususnya di bidang cerita horor sih. Sebenarnya ini opsional aja, mau kalian tambahkan itu lebih bagus, tapi kalau enggak juga enggak masalah. Jadi intinya kita nyuruh ke ChatGPT ini untuk jadi seorang penulis profesional aja gitu. Dan dilanjutkan kalian bisa ketikkan lagi karena saya akan meminta kamu untuk mengembangkan salah satu judul cerita yang kamu berikan sebelumnya untuk dibuatkan cerita dengan durasi panjang. Cerita sebelumnya ya ini ya teman-teman, judul yang sudah tadi diberikan gitu, supaya kita itu nggak harus nulis judulnya ulang gitu. Dan di sini ChatGPT langsung apa ya namanya ya, kayak menyimpan memori update lah bahwa dia itu berperan sebagai penulis profesional gitu, seperti yang kita perintahkan sebelumnya gitu ya. Dan selanjutnya untuk perintah selanjutnya di sini kalian bisa ketikkan aja kembangkan judul nomor 10, tapi saya ingin agar ceritanya ini dibuat menjadi beberapa bagian, misalnya pendahuluan, konflik, klimaks, dan penutup. Nah, kenapa kita buat perintah seperti ini? Kenapa enggak satu perintah aja? Misalkan kita kan mau buat cerita yang minimal durasinya itu 30 menit ya. Nah, kenapa kita enggak buat perintah yang misalkan buatkan saya cerita horor dengan durasi 30 menit. Nah, jadi ChatGPT ini walaupun kita itu bisa menggunakannya secara gratis atau berbayar, tetap aja teman-teman yang namanya AI gitu ya pasti punya keterbatasan juga gitu ya. Khususnya buat ChatGPT juga. Jadi respon dari ChatGPT ini nggak bisa sepenuhnya panjang banget gitu. Misalkan kalian buat 30 menit itu pasti kan teksnya bakalan panjang banget, jadi nggak bakalan bisa. Tetap aja walaupun kalian perintahnya itu minta 30 menit, teksnya tetap segitu-gitu aja karena emang itu udah batas maksimalnya gitu teman-teman. Dan untuk mengakalinya ya caranya seperti ini, kita buat perintah untuk dibagi-bagi gitu setiap ceritanya. Dan apakah ceritanya bakalan nyambung ya? Tentunya bakalan nyambung ya teman-temannya jika kalian menggunakan ChatGPT 4 gitu ya, yang ini. Nah, sekarang di sini kalian bisa lihat untuk limitnya, saya sudah nyampe limit ya tadi saat membuat skripnya teman-teman. Jadi untuk gratisan itu ada limitnya.
Tapi tenang aja, nanti setelah 4 jam ini akan terisi kembali teman-temannya. Jadi kita bisa menggunakan GPT-4-nya lagi setelah 4 jam kemudian gitu. Nah, jadi untuk perintah ini, khusus untuk perintah ini, kita itu menyuruh ChatGPT untuk membuat pendahuluannya dulu atau pembukaan lah bahasanya ya, kayak gitu. Jadi kalian tinggal ikuti aja perintahnya seperti ini, dan di sini kalian bisa lihat untuk ChatGPT memberi pendahuluannya. Nah, kalian bisa lihat di sini bagian web sini. Nah, pendahuluan. Dan di sini adalah pembukaan ceritanya, dan ini skripnya lumayan panjang ya teman-teman, dan ini baru pendahuluan aja gitu, bukan seluruh ceritanya. Dan untuk perintah selanjutnya kalian bisa ketikkan aja seperti ini, ya ini sudah cukup. Coba lanjutkan ke bagian konflik, yang dimana isi konflik tersebut merupakan awal dari kejadian aneh yang terjadi pada karakter utama. Sebenarnya ini kalian bisa ngarang aja sih ke sininya ya sesuai keinginan kalian aja sih, nggak harus kayak gini juga, nggak masalah ya, yang penting kita ketikkan aja. Coba lanjutkan ke bagian konflik gitu. Tapi misalkan menurut kalian pendahuluannya atau pembukanya itu kurang bagus, ya kalian bisa revisi aja lagi dengan cara ya, karena ChatGPT juga menawarkan ya di sini teman-teman, apakah perlu ada yang direvisi atau tidak gitu. Jadi kalian membuat perintah revisi aja misalkan memang kalian kurang cocok gitu untuk hasil dari pendahulunya atau pembukaannya gitu. Tapi jika sudah cocok ya kalian tinggal lanjutkan aja buat perintah seperti ini gitu. Dan di sini ChatGPT langsung memberikan untuk konfliknya, dan menurut saya setelah saya baca itu teman-temannya, ini konfliknya nyambung ya, karena ChatGPT juga melakukan scan ulang jika kalian membuat perintah kayak tadi gitu. Jadi nanti tuh ChatGPT membaca ulang teman-teman dari perintah sebelumnya atau jawaban sebelumnya tuh di scan ulang. Setelah itu ChatGPT langsung membuat jawaban selanjutnya gitu. Jadi pasti bakalan nyambung lah kalau kalian pakai GPT-4. Dan untuk perintah selanjutnya ya sebenarnya sama aja sih, tinggal ya lanjutkan saja ke klimaks dan ke penutup. Jadi kayak gitu teman-teman. Misalkan kalian pengen lebih panjang lagi, kalian bisa bagi pembagiannya itu lebih banyak lagi, misalkan klimaks pertama, klimaks kedua, atau ya konflik pertama, konflik kedua gitu teman-teman. Jadi intinya dibagi-bagi aja. Jadi semakin bagus promptnya, maka hasilnya juga akan semakin bagus ya teman-teman ya. Seperti itu untuk cara bagaimana kita membuat skripnya gitu. Dan untuk contoh skripnya di sini lumayan panjang ya teman-teman, walaupun ini menurut saya masih terlalu simpel sih, belum terlalu yang detail banget gitu teman-teman. Karena di sini hanya sebagai contoh aja, jadi saya buat seperti ini aja ya. Untuk pengisi suaranya saya akan coba menggunakan Elephant Labs saja. Tapi jika kalian ingin menggunakan yang gratisan, kalian bisa tonton video yang ini. Jadi oke, kita langsung aja masuk ke Elephant Labs-nya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah ada di website Elephant Labs-nya, dan bagi teman-teman yang belum login, silahkan kalian login terlebih dahulu ya. Nah di sini kalian bisa masukkan aja untuk skripnya yang sudah kalian buat tadi. Dan sebelumnya karena targetnya luar negeri ya teman-teman ya, jadi jangan lupa untuk skripnya itu diubah dulu ya ke bahasa Inggris. Jika sudah diubah ke bahasa Inggris, langkah selanjutnya kita tinggal pastekan aja skripnya di sini. Nah di bagian sini kalian bisa pilih AI-nya mau yang mana ya, terserah. Di sini saya akan gunakan yang ini aja. Jadi jika sudah, kita langsung klik aja di bagian generate sini. Nah jika sudah, langkah selanjutnya kalian bisa download aja di bagian sini. Nah sudah terdownload ya teman-teman. Nah untuk gambar atau videonya kalian bisa cari aja di beberapa website yang memang menyediakan footage video secara gratis dan tentunya bebas hak cipta. Caranya kalian bisa kunjungi aja beberapa website ini. Dan di sini saya akan coba dari Pixels aja ya. Nah oke, jadi kalian langsung aja masuk ke aplikasi Google dan kalian langsung ketikkan aja Pixels. Nah langkah selanjutnya kalian tinggal pilih aja yang paling atas ini. Nah di bagian sini kalian tinggal ubah aja foto ini menjadi video. Nah langkah selanjutnya kalian tinggal ketikkan aja di sini. Karena tadi untuk ceritanya saya berhubungan dengan rumah, jadi saya akan ketikkan aja host ya. Nah di sini kita cari yang menurut kita itu cocok ya teman-teman, jadi yang ada serem-seremnya gitu ya, karena kita itu kan membahas cerita horor ya. Dan saya akan coba pilih yang ini. Ini kayak rumah-rumah yang udah lama ya gitu ya. Dan di bawah sini juga banyak teman-teman untuk footage videonya, dan ini lumayan bagus-bagus banget ya. Dan untuk kualitasnya jangan diragukan ya teman-teman ya, karena di website ini menyediakan kualitas yang lumayan cakep banget. Coba kita klik aja di bagian free download sini. Nah di sini ada full HD, ada HD dan HD ya. Jadi kita pilih aja yang HD ya teman-teman ya. HD aja udah cukup ya, nggak harus yang full HD juga nggak masalah. Jadi kita klik aja download. Nah di sini kalian bisa lihat ya, sedang mendownload dari videonya.
Atau kalian juga bisa membuat gambar menggunakan bantuan AI untuk tambahan bahan videonya. Caranya kalian tinggal masuk aja ke website Leonardo AI. Nah oke, kalian langsung klik aja di bagian sini. Dan bagi teman-teman yang belum login, kalian bisa login terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya kalian klik yang ini. Nah di sini kalian tinggal masukkan aja untuk promptnya. Tapi misalkan kalian bingung untuk promptnya, kalian bisa buat terlebih dahulu promptnya di ChatGPT. Caranya kalian kembali lagi ke ChatGPT. Nah, di sini kalian balik lagi ke perintah saat kalian itu membuat cerita di ChatGPT ya. Nanti di bagian bawahnya kalian tinggal tuliskan aja atau ketikkan aja ya untuk promptnya seperti ini. Dan nanti ChatGPT akan memberikan promptnya berdasarkan cerita yang sudah kalian buat sebelumnya. Dan untuk promptnya ini jangan kalian langsung gunakan ya teman-teman, melainkan kita ubah lagi untuk promptnya agar promptnya ini bisa lebih bagus gitu. Jadi dengan cara buat perintah lagi seperti ini. Dan setelah itu barulah kita bisa menggunakan promptnya ini. Nah, kita tinggal langsung pastekan aja di sini. Nah, langkah selanjutnya kita klik di bagian sini untuk rasionya kita ubah dulu di 16:9. Dan jika sudah, klik aja generate. Nah, jika sudah jadi gambarnya, kalian bisa langsung download aja untuk gambarnya ini. Misalkan saya akan coba download yang ini, jadi klik aja di bagian sini. Oke, sudah terdownload. Dan jika semua bahan sudah terkumpul, langkah selanjutnya kita akan proses ke editingnya. Tapi karena nanti di editingnya kita akan menggunakan auto caption, yang dimana versi gratis itu nggak bisa menggunakan fitur ini teman-teman. Melainkan kalian harus berlangganan terlebih dahulu. Jadi saya punya rekomendasi buat youtuber teman-teman pemula yang belum punya budget yang cukup. Karena hanya dari 50 ribuan aja kalian bisa menggunakan aplikasi ini beserta fitur pro-nya juga. Jangan khawatir, garansi berlaku selama kalian berlangganan. Jadi oke, kita langsung lanjut aja ke cara editingnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama di sini kalian langsung klik aja di bagian proyek baru dan masukkan beberapa video dan foto yang sudah kalian download sebelumnya untuk menjadi bahan atau ya background dari videonya ya. Jadi oke, di sini saya sudah masukkan untuk foto dan juga videonya teman-teman ya. Kan hanya sebagai contoh, jadi saya masukkan beberapa saja untuk foto dan videonya. Jadi oke, langsung aja di sini yang pertama kalian pakai filter ya teman-teman ya untuk setiap video dan fotonya supaya nanti gambarnya itu atau warna dari videonya itu sama teman-teman. Jadi kita langsung klik aja di bagian layarnya dan cari yang namanya filter. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan coba pakai yang ini. Oke, kita fullkan aja. Lalu kalian bisa klik aja di bagian terapkan ke semua. Jadi supaya kalian tuh ubah filternya secara satu persatu gitu. Jadi udah otomatis ke semua klipnya itu filternya bakal kayak gini ya. Jadi oke, kalau udah klik aja di bagian checklist ini. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan turunin juga untuk brightness-nya atau ya tingkat kecerahannya ya supaya kesan horornya itu dapat gitu. Jadi klik aja lagi di bagian klip sini dan di sini kita cari yang namanya sesuaikan. Nah, di sini untuk kecerahannya saya akan turunkan aja, misalkan di -10 ya. Dan kalian tinggal klik aja di bagian terapkan ke semua lagi. Jika sudah, klik aja lagi checklist. Nah, untuk di awalan sini kita bisa tambahkan untuk teks ya teman-teman ya, untuk teks pertama atau judul dari videonya atau story atau ceritanya gitu. Jadi kita tambahkan aja di bagian sini. Klik aja di bagian teks ini, lalu tambahkan teks. Misalkan di sini saya akan tulis aja atau ketik aja. Oke, selanjutnya di sini kita ubah untuk fontsnya dulu ya teman-teman ya. Jadi kita kembali. Nah, di sini kita cari fonts yang kira-kira itu fontsnya itu terkesan horor ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan pencarian aja dengan cara ketikkan aja horor. Nah, misalkan saya akan coba untuk fontsnya itu yang ini ya. Seperti ini. Sudah, kita kembali. Kalian juga bisa tambahkan efek untuk fontsnya ini. Misalkan saya akan tambahkan efek yang merah ini aja gitu ya. Seperti itu. Dan untuk animasinya kita juga bisa tambahkan. Di sini saya akan gunakan animasi glitch ya teman-teman ya. Nah, yang ini. Nah, nanti seperti itu ya. Dan untuk durasinya kita kurangin agak cepatan dikit ya. Dan untuk animasi keluarnya kalian juga bisa pilih ya, terserah mau pakai yang mana. Misalkan saya akan pilih yang ini. Jadi nanti seperti itu ya.
Kalau sudah, klik aja checklist lagi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa gunakan transisi ya teman-temannya untuk setiap klipnya ini atau setiap ya foto atau gambarnya ini. Nah, kalian bisa klik aja di bagian sini. Lalu di sini kita pilih transisinya dan saya akan pilih transisi yang namanya transisi campur teman-teman. Seperti ini. Oke, dan untuk dari durasinya mungkin 1 atau 2 ya 1,5 detikan aja. Nah, seperti itu. Dan kita seperti biasa terapkan ke semua ya, jadi supaya enggak satu persatu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini karena ini hanya sebuah foto ya, jadi saya ingin foto ini tuh agak ada sedikit pergerakan ya teman-teman ya, karena supaya nggak kaku banget gitu. Jadi untuk fotonya ini kita perpanjang sedikit ya. Fotonya ini saya akan kasih keyframe teman-teman. Jadi kita klik aja di bagian yang sini. Nah, kita geser ke sini. Saya akan perbesar sedikit. Nah, nanti bakalan seperti ini. Jadi ada sedikit pergerakan gitu teman-teman. Oke, foto berikutnya juga sama ya. Saya akan gunakan seperti itu lagi. Nah, jika udah semua, langkah selanjutnya di sini kita masukkan untuk audio atau pengisi suaranya ya. Jadi di sini kita klik aja di bagian audio lalu suara. Nah, kita cari aja untuk audionya. Nah, jika sudah, klik aja tanda plus ini. Nah, kita paskan aja. Saya akan taruh audionya di sini aja ya, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan gunakan sound effect, teman-teman, untuk saat teksnya ini muncul gitu. Jadi kan ini teksnya munculnya dengan transisi glitch ya. Jadi kita pakai sound effect glitch juga gitu. Caranya kita tinggal klik aja di bagian suara sini dan di sini kita ketikkan aja glitch sound. Nah, saya akan pakai yang ini. Oke, animasi keluarnya di sini saya juga akan gunakan efek suaranya teman-teman ya. Jadi untuk efeknya karena ini seperti teksnya ini membesar, jadi saya akan gunakan yang namanya efek wash ya. Jadi kita cari aja di bagian audio, lalu di sini ada efek suara, lalu cari aja yang namanya wash. Dan saya akan gunakan yang wash movie ya, yang ini teman-teman. Jadi kita klik tanda plus dan kita paskan aja di sini. Dan oke, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan yang namanya auto caption atau teks otomatis ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal klik aja di bagian teks, lalu kita cari aja keterangan otomatis. Nah, di sini bahasanya kita ubah dulu ya teman-temannya ke bahasa Inggris karena untuk narasi atau pengisi suaranya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita pilih aja bahasa Inggris. Dan untuk templatenya terserah ya mau kalian pakai yang mana. Di sini saya akan coba yang ini aja. Kalau udah klik aja di bagian hasilkan. Nah, teksnya sudah jadi teman-teman, dan misalkan menurut kalian kurang cocok untuk templatenya, kalian tinggal ubah lagi caranya, klik aja di bagian teksnya lagi, lalu di sini ada gaya. Nah, di sini ada yang namanya menu template ya. Nah, kalian tinggal cari aja lagi sesuai yang kalian inginkan gitu. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita bisa pakai untuk background horornya. Untuk backgroundnya kalian bisa cari di YouTube ya, dengan kata kunci background horror no copyright, atau kalian juga bisa gunakan backgroundnya dari aplikasi. Dan untuk lebih aman kalian bisa cari aja di YouTube ya teman-teman untuk backgroundnya. Dan di sini saya akan contohkan aja untuk cari backgroundnya ini di aplikasi aja ya. Jadi klik aja di bagian audio sini, lalu kita klik di bagian suara. Nah, di sini cari aja untuk background horror. Misalkan saya akan gunakan yang, kalau sudah, klik aja di bagian tanda plus ini. Nah, untuk backsoundnya ini kita turunkan aja untuk volumenya, jangan terlalu besar. Jadi kita turunkan di 10 aja ya, sudah cukup. Dan kalian bisa atur-atur aja dan ya selaraskan ya untuk audio dan visualnya. Dan jika menurut kalian sudah bagus dan cocok, kalian tinggal langsung ekspor aja untuk videonya ini.
In the fall of 1898, a young man named Jonathan Whitaker arrives in the small village of Highgate Hollow, a remote, forgotten place in the English countryside. Jonathan, an aspiring architect from London, is seeking an escape from the hustle and bustle of the city and to find inspiration for his next architectural project. In his search, he stumbles upon an old house called Ashgrave House, a large Victorian property that has sat empty for decades. Ashgrave House sits on a small hill, surrounded by mature leafy oak trees. Dan oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan saya rasa durasinya udah panjang banget. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di ide konten menarik berikutnya.